Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala ali wa sahbihi wa mawala. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam atas Rasulullah, beserta keluarga dan sahabatnya yang mengikutinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah ceramah yang insya Allah akan memberikan wawasan baru bagi kehidupan kita. Sebelum ceramah, perkenalkan, nama saya Naysila Putri Nurhuda dari kelas 9D, akan membawakan ceramah berjudul Maulid Nabi. Saksikan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dan mulia bagi umat muslim. Pada bulan ini, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah manusia yang agung. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Kelahiran beliau bukanlah kelahiran biasa, namun kelahiran beliau membawa petunjuk bagi seluruh alam semesta. Allah berfirman pada surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pada ayat ini, kita semua tahu bahwa kehadiran Rasulullah SAW adalah anugerah terbesar, bukan hanya untuk umat Islam, melainkan untuk seluruh alam semesta. Saat Nabi Muhammad lahir, ada beberapa peristiwa yang terjadi, seperti munculnya cahaya di rumah Aminah yang menerangi sampai Syam, lalu padamnya api pada rakyat kaum Majusi, robohnya istana Kisra di Persia, lalu tercegahnya jin dan setan untuk mencuri kabar langit. Saat Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, dia tidak merasakan sakit dan beban. Lalu serta Nabi Muhammad saat lahir, dia sudah dihitankan. Saat kalian mengikuti kegiatan Maulid Nabi, apakah kalian tahu kenapa Nabi Muhammad dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Kalian tahu kenapa? Ahli Arab dulu mengatakan bahwa Rabiul Awal adalah bulan yang sial dan tidak bermanfaat. Sampai-sampai orang-orang tidak berani keluar, kerja pun tidak berani keluar, ataupun nongkrong tidak berani keluar. Allah mengizinkan Nabi Muhammad SAW untuk lahir ke dunia, untuk mengubah bulan Rabiul Awal 180 derajat menjadi bulan yang mulia dan penuh berkah. Dan kenapa Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin? Karena saat hari Selasa sampai Minggu itu terjadi banyak peristiwa, tetapi pada hari Senin tidak ada satupun peristiwa. Maka Allah memberikan izin Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Nabi Muhammad dilahirkan hari Senin karena untuk tidak tertumpang tindih dengan nabi yang lainnya, khusus untuk Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad dilahirkan pada waktu sepertiga malam. Kenapa kok nggak malam aja? Kenapa kok nggak siang aja? Kenapa kok nggak pagi aja? Karena ini adalah hadiah untuk umat Islam. Barang siapa yang bangun di sepertiga malam bermunajat pada Allah, maka doanya tidak akan ditolak. Kalau kalian bangun, terus kalian cuma minum dan buang air kecil doang, lalu menarik selimut, itu kalian
rugi banget. Karena Allah yang bangun kita pada malam itu untuk sholat malam. Lalu perjuangan Nabi Muhammad SAW dimulai dari menerima wahyu di Gua Hira, lalu berdakwah di Mekah, dan menerima tantangan penolakan keras dari kaum Quraisy yang menganiaya pengikutnya, yang mendorong Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib, Madinah. Di Madinah, Nabi membangun masyarakat Islam, mendirikan masjid, dan memperkuat komunitas yang menjadi awal perkembangan Islam yang lebih luas. Setelah beberapa pertempuran, Nabi berhasil menaklukkan Mekah tanpa pertumpahan darah dan memaafkan musuh-musuhnya, menyebarkan Islam ke seluruh Jazirah Arab. Hadirin sekalian, salah satu hal yang penting yang harus kalian teladani adalah akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji beliau pada surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar memiliki akhlak yang agung. Akhlak mulia Nabi Muhammad SAW tercermin dalam sikap jujur, amanah, kasih sayang, sabar, adil. Bahkan masyarakat Al-Quraisy telah menjulukinya sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Pertanyaannya, apakah kita sudah benar-benar menjadikan beliau teladan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam masyarakat, apakah kita sudah meneladani kepedulian beliau terhadap fakir miskin dan kaum lemah? Dalam pekerjaan, apakah kita sudah mencontoh kejujuran dalam berbisnis? Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi jangan hanya berhenti pada seremonial membaca selawat atau mengadakan acara perayaan semata. Lebih dari itu, memperkuat kecintaan kita kepada beliau dengan cara menghidupkan sunnah-sunnahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Barang siapa yang mencintai sunnahku, maka sesungguhnya ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga." Hadis ini menunjukkan bahwa bukti kecintaan kepada Rasulullah adalah dengan mengikuti ajarannya. Maka, mari kita jadikan Maulid Nabi menjadi pengingat agar kita semakin memperbanyak selawat, meneladani akhlaknya, serta menegakkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan peringatan Maulid Nabi kali ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan dalam hati kita rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah SAW. Cinta yang bukan hanya di bibir, tetapi cinta yang nyata dalam amal perbuatan, sehingga kelak kita mendapat syafaat beliau di surga dan hari kiamat nanti. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mari kita akhiri dengan doa agar kita meneladani akhlak beliau untuk istiqomah di jalannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.